Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afia Afini dengan akhiran NIM 1076 dari kelas analisis keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS analisis keuangan, yaitu yang diampu oleh dosen pengampu Dewi Ayu Puspita SE, MSA, AK. Nah, yang pertama yang kita akan analisis yaitu analisis industri PT Surya Esa. Perkasa Tbk. PT Esa Industri Indonesia Tbk selanjutnya disebut dengan perseroan, bergerak di bidang pemurnian dan pengolahan gas bumi. Perseroan memiliki misi untuk menjadi perusahaan terdepan dalam bidang produksi LPG dan kondensat di Indonesia dan berpartisipasi dalam misi pemerintah, yaitu swasembada LPG, petrokimia, dan nilai tambah produk hilir gas. Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang bahan bakar gas cair yang merupakan kilang terbesar kedua milik swasta di Indonesia dan merupakan salah satu objek vital nasional. Kilang LPG Perseroan terletak di Palembang, Indonesia. Yaitu analisis industri pada PT Wijaya Karya Beton. Perseroan mengoperasikan bisnisnya melalui 3 segmen usaha utama, yakni segmen beton, segmen quarry, dan segmen jasa. Kegiatan inti perseroan terfokus pada segmen beton yang bertanggung jawab atas produksi beton pracetak dan ready mix sebagai pelopor industri beton di Indonesia. Wika Beton juga menyinergikan kemampuan produksi dan teknologi pembuatan beton untuk mendorong pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Perseroan memiliki beberapa entitas anak yang beroperasi dan dalam berbagai sektor pendukung bisnis, yaitu PT Citra Lautan Teduh, PT Wijaya Karya Komponen Beton, PT Karya Krakatau Beton, dan PT Wijaya Karya Pracetak Gedung. Yang pertama yang kedua yaitu analisis aktivitas operasi pada PT Surya Esa Prakasa ini. Dalam ini operasi profit marginnya yaitu laba operasi dibagi penjualan, menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Wika Beton ini masih lebih unggul pada PT Surya Esa Perkasa. Selanjutnya net profit margin yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan. Jika dibandingkan dengan PT Wijaya Karya Beton itu masih lebih unggul pada ESA. Selanjutnya gross profit margin laba kotor dibagi penjualan dibandingkan dengan PT Wijaya Karya Beton yaitu masih lebih unggul ESA. Return on equity yaitu laba setelah pajak dibagi ekuitas. Nah, jika dibandingkan dengan PT Wijaya Karya Beton ini masih tetap lebih unggul pada PT ESA. Selanjutnya yaitu return on asset, artinya laba bersih dibagi total aset. Dibandingkan dengan PT Wijaya Karya Beton ini tetap masih lebih unggul pada PT Surya Esa Perkasa, yaitu yang senilai dengan akhir tahun 2023 6,72%. Artinya PT Surya Esa Perkasa Tbk ini lebih unggul dalam analisis aktivitas operasi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mungkin lebih efisien dalam mengelola operasional sehari-hari. Ini dapat berarti bahwa perusahaan memiliki proses bisnis yang lebih lancar, manajemen persediaan yang lebih baik, atau siklus konversi yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu return modal investasi dan analisis profitabilitas. Return on net operating asset, NROA-nya yaitu ESA ini menghasilkan 1,2, terus Bika Beton ini 0,01, masih lebih unggul pada ESA. Return on Common Equity (ROCE) pada ESA ini menghasilkan 67% dan pada PT Wika Beton 226%. Kalau dilihat dari ROCE-nya itu masih unggul Wika Beton, kalau RNOA-nya lebih unggul eh, ESA. Analisis arus kas. Yang dianalisis yaitu rasio kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek. ESA menghasilkan 2,83, Wika Beton menghasilkan 8,43, jadi masih lebih unggul Wika Beton. Rasio perputaran kas, apa sih rasio kas ini jika lebih tinggi itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi besar aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas dibandingkan dengan kewajiban lancar atau total asetnya. Nah, rasio perputaran kas ini kan lebih unggul pada ESA. Jadi dalam itu masih lebih unggul yang ESA. Selanjutnya rasio lancar, analisis kredit rasio lancar yaitu lebih jika dibandingkan dengan ESA
dan yang Wika Beton masih lebih unggul pada PT ESA. Artinya, eh, pada PT ESA ini masih menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Dan perputaran piutang usahanya ini penjualan neto dibagi rata-rata piutang usaha dibandingkan ini lebih unggul pada PT Wika Beton. Artinya, Wika Beton ini mengumpulkan piutang dari pelanggannya itu dengan cepat dan efisien. Jumlah hari penjualan dalam piutang ini masih dilihatnya perbandingannya itu lebih unggul pada ESA ya. Dan perputaran persediaannya itu jika dilihat dari perbandingan ini masih lebih unggul pada Wika Beton. Hari penjualan dan persediaan ini persediaan itu dibagi beberapa penjualan dibagi 360 hari kan. Nah, itu dibandingkan ESA dan Wika Beton masih lebih unggul pada PT Wika Beton. Nah, sebagai investor, berdasarkan analisis PT Wijaya Karbiton, TBK menunjukkan hasil yang lebih unggul dalam hal arus kas, kredit, dan modal investasi dan profitabilitas. Nah, artinya itu kemampuan ini untuk menghasilkan laba dan manajemen itu yang lebih efektif, yaitu PT Karya Beton. Nah, jadi investor tuh berhak memilih pada PT Wijaya Karya Beton. Sebagai kreditor, nah, PT Wijaya Karya Beton ini menunjukkan hasil lebih unggul dalam arus kas kredit modal investasi dan profitabilitas memberikan sinyal positif bagi kreditor. Nah, kan kreditor cenderung memilih perusahaan yang memiliki arus kas operasional yang kuat karena ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan kewajiban utang secara konsisten. Jadi, ini yang dipilih itu PT Surya Esa Perkasa jika sebagai kreditor. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.